Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dolitan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang seperti saya katakan, faktor yang menghambat mereka masuk Islam itu ada beberapa, Bu. Apa tadi? Keluarga, sosial, jabatan. Ini kan menggiurkan, Bu. Ini belum lagi termasuk yang disebut dengan perpuluhan. Yang tadi saya bilang 10% tiap bulan. Dulu waktu saya baru-baru kerja, gaji saya 200.000, perpuluhan berapa, Bu? 20.000 kan? Kecil ya Pak ya, 20.000 ya. Gaji saya 2.500.000, perpuluhan saya 250.000. Ya masih bisa lah gitu. Ketika gaji saya udah 25 juta, berapa perpuluhan saya, Bu? 2.500.000, ya kan? Makanya ketika saya telat bayar perpuluhan karena mama saya masuk rumah sakit, telat sehari bayar, besoknya telepon sama Pak Pendeta, halo Pak Dodi sehat gitu. Artinya apa kalau begitu? Mungkin tagihan pajeronya udah jatuh tempo mungkin. Ya kita nggak tahu ya, kita susun aja. Kita susun aja. Tapi artinya kan itu menjadi bagian penting gitu loh dalam kegiatan mereka. Gitu. Walaupun mungkin tidak semua gereja memungut perpuluhan, tapi kan itu kan menggiurkan, Bu. Ibu kalau lihat pendeta, wah, lihat jam tangannya aja bisa miliaran itu. Kalau yang dia nggak pernah nonton yang itu ya. Yang kemarin ada pendeta yang memperagakan gerakan sholat, Ibu nonton? Yang mukanya sambil sedikit mengolok-olok, ya. Nah tuh, saya nggak mau sebut nama Pak. Untung kalau saya sebut nama jadi promosiin dia, gitu. Saya nggak sebut nama, ya. Nah, lihat aja, lihat aja, itu sangat menggiurkan, gitu. Karena kalau di Kristen doktrin itu dipakai karena mereka mengedepankan perasaan, Pak. Kalau di Islam ada nggak perasaan, Bu? Logik kalau di Islam, haram ya haram, halal ya halal gitu. Ada yang ketawa. Udah pernah kalau gimana nih katanya. Tapi kalau di sini, ya di sini Pak, babi yang di perjanjian lama haram, di perjanjian baru bisa jadi halal. Gimana ceritanya coba? Yang membatalkan manusia lagi. Kalau di perjanjian lama yang menurunkan perintah disebut Tuhan Yang Maha Esa, di perjanjian baru bisa dibatalkan oleh manusia. Tinggian mana kuasanya? Ya, jadi kalau disebut dengan hukum Taurat yang sudah diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, di perjanjian baru bisa dibatalkan oleh Paulus. Berarti lebih hebat mana gitu? Ini hukum Tuhan loh, dibatalkan sama Paulus gitu. Gitu Pak, ya. Berarti sekarang ada gelombang untuk masuk Islam apa yang maknanya gitu. Jadi karena dirasa lebih logik gitu. Betul. Ya. Di Eropa dan di Amerika, ya. Itu yang namanya kekristenan menurun drastis, ya. Ratusan gereja di Eropa, yang saya tahu kurang lebih 500 gereja itu sudah berubah fungsi, Pak. Ada yang jadi kafe, ada yang jadi restoran, jadi perpustakaan, bahkan ada yang jadi diskotik. Tapi juga tidak sedikit yang jadi masjid. Alhamdulillah, ya. Muhammadiyah dari Indonesia aja bisa beli gereja di Italia, Pak. Coba bayangin, keren nggak? Keren. Di Amerika ada teman-teman saya yang sangat bangga memperlihatkan video di belakangnya masjid yang sebelumnya gereja. Saya juga nggak mau kalah dong. Saya juga patungan sama teman-teman Pak. Yang di Klaten ya Pak? Beli gereja di Klaten. Jadi apa Bu? Jadi masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Isa Al-Masih. Ternyata ketika kita sudah beli gereja itu, sudah tanda tangan
PPJB dan notaris, kan kita ke lokasi kan, minta kunci dong. Juru kuncinya suami istri, yang mana cuma 2 orang itu aja Kristen di satu kampung. Juru kuncinya. Ceritanya bagaimana bisa ada sebuah gereja di sebuah desa yang orang Kristen cuma 2 orang suami istri? Gimana caranya? Ada prosedur yang dilanggar nggak kira-kira? Nah, jadi gereja itu dulu dibangun di situ ketika orang Kristen cuma 1 kakak, Pak. Suami istri dan 3 anaknya. Ketika saya datang, anaknya sudah merantau ke Jakarta katanya. Bahkan katanya ada yang masuk Islam. Jadi ketika saya datang ke gereja itu, orang Kristen di desa itu cuma 2 orang suami istri juru kunci gereja. Kok bisa begitu? Ternyata setiap minggu mereka kebaktian. Jemaatnya dari mana? Dari luar desa. Yang datang 2-3 mobil. Kebaktiannya di situ. Jadi ibaratnya kebaktian numpang di desa orang gitu. Tapi ada bangunan gerejanya. Kira-kira ada prosedur yang dilanggar nggak kalau gitu? Nah, ya. Berarti masih banyak yang begitu sebenarnya. Nah, ketika kita datang ke situ, saya kan kepengennya saya, ketika saya bisa beli gereja, yang pengen pertama kali saya lakukan di gereja itu apa? Menurunkan salib. Ya dong, Pak. Betul kan? Apalagi gitu yang kita bisa lakukan di sebuah gereja yang kita bisa beli gitu. Saya pengen cari salibnya, pengen saya turunin gitu. Ternyata ketika saya masuk gereja, itu ruang gereja sudah bersih, tidak ada kursi, tidak ada mimbar, tidak ada salib. Wah, kecewa saya. Nggak bisa bikin video konten gitu. Ya udah ya, udah kecewa, ya udah gimana lah ya. Keluarlah saya dari gereja itu, saya ke seberang gereja ngopi gitu. Ketika ngopi, saya lihat ke gedung gereja, masih ada salib di atas. Tingginya kira-kira segini lah. Nah, karena naik ke atas kanopi kan susah. Saya minta tolong sama RW sama RT-nya. Cabut. Nah, saya tinggal pegang kamera di bawah, saya gini, ya. Saya videoin. Jadi ketika sudah dilepas sama Pak RW, itu sama Pak RW udah mau dilempar gitu. Ya, nggak boleh. Kita tetap harus menghargai. Ya, seperti itu kita tetap harus menghargai. Turunin pelan-pelan, turunin baik-baik. Nah, udah turunin baik-baik. Sudah sampai di bawah, video sudah mati. Nah, itu yang terjadi itu saya nggak perlu ceritakan di sini lah gitu. Ya, nah, dan ketika saya, Pak, sudah masuk ke dalam gereja itu, kita jadikan masjid, kita cari kiblatnya, dapat, kita wudhu sama-sama, kita sholat di situ pertama kali di dalam bekas gereja. Bapak Ibu bisa bayangin rasanya gimana? Ya. Rasanya gimana coba? Ini bekas gereja loh, gitu. Masya Allah. Akhirnya kita serahkan ke MUI Klaten, dan akhirnya MUI Klaten serahkan kepada kepala desa setempat. Alhamdulillah sampai sekarang masih ramai gerejanya. Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kalau main ke Klaten boleh mampir situ. Ya. Di Desa Gentan, ganti warna. Jadi kalau dulunya gereja itu warna coklat, sekarang jadi warna hijau. Jadi masjid warna hijau, ganti warna, Pak. Alhamdulillah, gitu ya.